Ibnu Hazm keliru, maka kita katakan keliru. Taib wa min wasaili ahli tasahul. Orang-orang yang tasahul, orang-orang yang sangat orang-orang yang apa istilahnya bahasa kita ya? Tasahul itu tidak mengambil yang kuat, tetapi menganggap enteng suatu masalah itu. Di antara cara atau di antara metode yang dilakukan adalah hamlun nusus ala majazatil lughatil mustab'adah, yaitu menjadikan nas-nas syar'i dimaknai dengan makna-makna majazi, dengan makna-makna majazi yang sangat jauh daripada makna hakiki. Artinya takwilnya terlalu jauh gitu. Takwilnya terlalu jauh. Biasanya memang masuk dari lughah itu. Dari bahasa. Seperti orang yang menafsirkan apa hukum suluk Ustaz misal. Hukum suluk. Yang ditanya ini hukum secara bahasa atau hukum secara syar'i? Syar'i itu pertanyaannya. Tapi jawabannya dari bahasa. Man salaka tariqan, salaka yasluku sulukan. Salaka yasluku sulukan. Artinya suluk. Suluk itu dari kalimat man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Padahal antara makna majazi dengan makna lughawi, makna syar'i dengan makna lughawi beda sekali. Nabi katakan siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kepada siapa? Ke ulama. Sedangkan orang yang suluk apa yang dikerjakannya? Nak pernah suluk nampaknya. Ia menyendiri. Nah, berkhalwat. Kan begitu? Bukan belajar ilmu, diajarkan oleh guru nanti zikir tertentu yang juga tidak ada dalam syariat. Zikir temuan ustadznya, temuan kiainya. Wirid sefulan. Lalu diartikan salaka yasluku sulukan. Di situ ada pula kalimat tariqan. Menjadi tarekat. Jadi suluk tarekat. Padahal kalau tu baca syarah hadis ini di kitab-kitab ulama hadis, bukan maknanya suluk. Bukan maknanya suluk tarekat. Tapi orang yang pergi sesuai dengan firman Allah SWT, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجُعُوا إِلَيْهِمْ. Hendaklah dari setiap golongan itu sekelompok pergi. Nafara. Kemana perginya? Pergi meninggalkan tempat negerinya untuk mencari liyatafaqahu fid din. Nah, apakah orang-orang yang pergi suluk tafaqquh fid din atau sibuk dengan zikir? Semua zikir. Jadi mengartikan kalimat itu dengan sangat tasahul, memaknai dengan kalimat dengan bahasa. Memang secara bahasa betul. Salaka yasluku suluk masdarnya. Yaitu tariqan, ya kalimat tarik dengan tariqah sama, yaitu artinya jalan. Yaitu jalan menuju jalan menuju Allah katanya. Jalan menuju siapa yang suluk masuk tarekat menuju Allah, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Padahal itu konteksnya adalah orang yang pergi menempuh suatu jalan mencari ilmu, yaitu musafir, dia mencari ilmu. Ulama menjadikan ini dalil bagi rihla fi talabil ilmi, yaitu melakukan perjalanan jauh dalam menuntut ilmu. Maka Ibnu Salah
menyebutkan izantaha min syuyukhi baldatihi rahal. Bila dia selesai dari syekh-syekh di negerinya, dia pergi rihlah ke negeri lain mencari ilmu. Tapi kita kayaknya tidak mungkin selesai itu kan? Apa sebab? Hah? Kita tidak mungkin selesai. Apa sebab? Tidak tahu sebabnya. Ngajinya sekali 2 sekali 2 pekan. Itu pun asal lewat sedikit dan nengok jam. Jadi ada syekh kami, saya lupa siapa yang dulu yang ajarkan kami di Madinah. Dulu ulama itu ilmu yang mengatur waktu. Ilmu yang mengatur waktu. Artinya kitab ini berapa yang diperlukan, waktu tak batasi dia. Kalau sekarang waktu yang membatasi ilmu. Pokoknya Ustaz ngajar 16 tatap muka. Nak selesai tak selesai itu pandai-pandai Ustaz lalu. Kan iya sih. Nah, memang kadang-kadang memang betul-betul pandai-pandai gurunya. Iya, disuruhnya bikin makalah. Ya, masuk 1 kali masuk membahas 4 makalah, dihitung 4 kali hadir. Itu guru yang pandai, yang betul-betul pandai-pandai. Bukan pandai itu, pandai-pandai. Ada pula yang sekali semester masuk 12 makalah. Ambil target minimal dan sebagainya. Mana yang dapat ilmu kita? Kapan selesai ilmu? Oh, dulu enggak. Mereka ilmu yang mengatur waktu. Sahih Bukhari, berapa lama harus sampai tamat? Misalnya 3 tahun setengah. Mereka duduk 3 tahun setiap hari membaca Sahih Bukhari. Tolak. Tolak. Ngaku aja enggak dosa. Siapa yang cari makan orang rumah itu tidak? Ya. Mereka juga dulu punya orang rumah. Mereka juga dulu punya anak-anak pinak. Iya, punya anak semua mereka. Banyak pula anaknya lagi. Awak 2 cuma. Nah. Jadi mereka tetap mencari ilmu. Baik. Nah, ini di antara majazat al-lughatiyah, al-lughati al-mustab'adah, jauh dari makna. Nah, wa-ta'na, dan demikian pula adalah wa-ta'nu fi alfadhis sunan. Di antara cara-cara mereka adalah at-ta'nu fi alfadhis sunan, melecehkan lafaz-lafaz yang ada di dalam as-sunan, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, haitsu lam yumkinhum at-ta'nu fi alfadhil kitab, karena tidak mungkin melecehkan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quranul Karim, sehingga mereka mengotak-atik lafaz hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara apa? Ini lafaz hadis ini tidak benar. Alasannya apa? Ini min tasarrufir ruwat. Ini perawi yang mengatakan, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Allah musta'an. Wa ta'awulun nususi ala ghairi wajiha. Kadang mentakwilkan nas syar'i tidak seperti yang seharusnya. La siyama nususul mutasyabih, khususnya nas-nas yang mutasyabihat. Wa taqyidi amin nususis sahihah bi muqayyadi an-nususid dha'ifah. Kemudian mentaqyid nas-nas yang sahih dengan nas-nas yang dhaif, allati la tathbutu asaniduha, yang tidak sabit sanad-sanadnya. Atau tafsirun nusus al-Qur'aniyah bil athari salafiyah duna tahqiqi asaniyadiha, atau menafsirkan nas-nas Quran dengan asar salafi, artinya dari asar dari salaf tanpa memastikan kebenaran sanadnya. Kalau nengok-nengok pandang tak ngerti contoh. Kalau tengok-tengok pandang contoh tak, memang itu memang pada umumnya untuk tulabul ilm, penuntut ilmu. Dan nanti saya jelaskan. Baik. Wa tabayyun as-sahih minha wa dhaif.
tanpa memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa nahwiha minal hiyalil muharramah, dan seumpama itu dari hilah atau kilah-kilah yang diharamkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tidak paham? Semuanya. Taib. Misalnya ada nas-nas yang sebenarnya dia bukan mutasyabihat atau bab muhkamat, lalu ditafsirkan jauh dari makna yang asli. Contoh, bil misal yattadihul maqal. Misalnya kalimat atau ayat Al-Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Apa maknanya? Allah bersama kita itu apa maknanya? Allah duduk bersama kita? Hah? Allah pergi bersama kita? Menurut Bapak? Di mana Bapak tahu? Bukan itu yang dimaksud. Hah? Apa? Kan itu keyakinan aja. Mana dalil? Bahwasanya bukan Allahnya yang bersama kita. Karena mereka menafsirkan Allah di mana? Di mana-mana. Dengan ayat ini. Dimanapun kau berada, Allah ada di sana. Baik. Ini secara akal sehat. Boleh nggak? Satu, Allah berapa? Satu. Bisa berpisah-pisah bagiannya? Ada. Yatajazza? Enggak. Terus gimana dia? Sekarang ada di sini, ada di tempat lain. Tidak mungkin. Akal sehat tak menerima. Sahih? Akal sehat tak akan menerima. Barangnya satu, ada di mana? Mana-mana, tidak ada. Makanya tidak pernah tuan-tuan, siapa yang paling tua Pak? Yang paling tua, bapamu Pak? 70 plus, Masya Allah. Tambah plus terus nanti. Masya Allah. Sepanjang yang Bapak dengar orang-orang tua kita ketika berbicara dalam urusan sehari-hari kita, misalnya terjadi musibah, ya, kusuk punggungnya, sabar nak ya, ini sudah ketentuan yang maha di mana-mana. Ada? Hah? Ada enggak tuan-tuan dengar? Saya maklum lah masih muda kan. Nah, saya masih muda rasanya. Nah, ini Bapak yang sudah tua tidak pernah mendengar kalimat terserah kepada yang di mana-mana, enggak ada. Atau pernah tidak tuan-tuan dengar orang mengatakan, ya jangan lupa bertawakal kepada yang tidak bertempat. Ada enggak? Enggak ada. Saya tidak pernah mendengarkan itu. Sehingga kalau ada yang klaim bahwa akidah Allah di mana-mana adalah akidah mayoritas, ini tidak benar. Tidak benar. Tidak ada sensusnya. Baik kalangan awam maupun kalangan ahlul ilmi. Kan kemarin saya sebutkan bukan di sini ya, saya sebutkan di tarikh ke Baghdad, penulis Al-Khatib Al-Baghdadi wafat 463, ya abad ke-5. Ya, di situ lebih dari 7.700 ulama yang disebutkan dalam tarikh Baghdad. Silakan kalau sampai baca, ini tidak terlalu panjang, dah 14 jilid cuma. Nah, coba keluarkan dari ulama yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi di Baghdad. Dari 7.000 itu, dari setiap 1.000 keluarkan 5 orang. Keluarkan 5 orang dari yang meyakini Allah di mana-mana. Enggak akan ketemu. Ini bukan 1%. 5 dari 1.000. Jadi kalau 7.000, 35 orang, carilah di situ kalau ketemu. Enggak ada. Di mana letak mayoritasnya? Letak mana? Mayoritas yang berkeyakinan Allah tidak bertempat. Enggak ada. Enggak pernah di orang awam saja
Kalau dibilang Allah tidak bertobat, heran dia. Apalagi orang berilmu. Nah, ditakwilkanlah ayat tadi, wa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, Allah ada di situ. Padahal ayat itu sendiri baik di awal maupun di akhirnya menafsirkan sendiri. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tahu apa yang di langit, apa yang di bumi. Seterus baru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jelas? Berarti yang bersama kita apanya? Kalau tadi ya'lam apa artinya? Mengetahui. Berarti ilmunya. Sama dengan kalau saya katakan ketika di Pekanbaru matahari menyertaiku, sampai di Saudi matahari masih bersamaku. Betul tak? Betul tak? Tuh ikut matahari masuk pesawat dengan saya? Enggak. Jadi jelas? Apa yang bersama? Cahayanya. Kalau makhluk saja, bisa kemanapun saya pergi, matahari mengikuti. Coba jalan besok pagi ya Pak. Ada PT itu ke Jakarta. Itu pergi kita balik lagi sini. Nah, gimana? Siap? Bayar kalau ongkos sampo Pak. Nah, enak tengok nanti. Kemanapun kami berada, matahari bersama kita. Apakah matahari turun? Enggak. Berarti yang sama di sini bukan zatnya tapi sifatnya. Di antara sifat matahari adalah bercahaya. Makanya di ayat itu ada tafsirnya sekali. Maka jangan ditakwil dengan apa? Nah, dengan contoh itu paham enggak? Udah? Alhamdulillah. Ini suku yang kare-kare nampak. Baik. Wa taqyidi amin nusus sahihah bi muqayyadin nusus ad-dha'ifa allati la tathbut asaniduha. Yaitu mentaqyid atau mengkhususkan, yaitu menjadikan amaliyah tertentu padahal amaliyahnya ada amaliyah umum. Tapasoi bagi contoh dengan muqayyad an-nusus ad-dha'ifa, dengan nas yang muqayyad dha'ifa, dhaif. Apa contohnya? Kita masuk bagi contoh. Ini paham enggak? Kau nilai paham enggak perlu buat contoh? Contoh enggak? Kau tengok angguk aja lah enggak paham, apalagi geleng. Baik. Misal kita Allah azan, masya Allah. Tuh kita tutup aja lah ya. Ya biar penasaran pula sampai 2 pekan ke depan. Baik, kita azan dulu lah. Siapa yang azan? Siddiq ya, silakan. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
La haula wala quwwata Allahu Akbar Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati at-tammah was-salatu Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ulang kembali. Di antara bentuk tasahul, terlalu mempermudah-mudah masalah yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu menurut ahli hadis, adalah cara yang dilakukan oleh orang yang menganggap remeh masalah ini. Di antaranya adalah dengan cara taqyidu amin nusus sahihah, mentaqyid umumnya dalil-dalil yang sahih. Dalil-dalil sahih bersifat umum, lalu dijadikan sebagai amaliyah tertentu, tapi dalilnya dalil-dalil dhaif. Amaliyah khusus itu dalil dhaif, atau tidak ada dalil sama sekali, sama sekali. Apa contoh? Contoh yang agak hangat, yang agak keras, atau yang lunak-lunak? Contoh kalau tengok giginya masih segar, yang keras-keras. Tidak keras sebenarnya. Ini ngaji kan? Contoh, datang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ini ensiklopedi, jadi sodo masuk dalam kitabnya. Yang sahih masuk, yang tidak sahih pun masuk, karena beliau kolektor ulung. Pokoknya tidak puas tempat lain, nawar kitabnya. Bayangkan, tidak puas cari tempat lain, tidak ada. Dan kitab Suyuti biasanya ada di butiu sodonya. As-Suyuti rahimahullah menyebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah meni 3 hari menuju hari apa lagi? Dan seterusnya. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sedekah di malam pertama pahalanya, kebaikannya bagi semait bertahan. Tak pada dengar. Untung tak pernah dengar. Karena tidak ada sanadnya. Berlaku 3 hari. Kemudian sedekah 3 hari bertahan sepekan. Makanya ada 3 hari, ada 7 hari. Sedekah sepekan bertahan 40 hari. Maka ada 40. Sedekah di hari 40 bertahan 100. Makanya ada pula kenduri 100 hari dan seterusnya. Ini contoh. Orang yang bukan ahli tahqiq, dia katakan ada dalil kenduri, ada yang tidak tahu. Nah, itu. Tanya saya dulu. Kan gitu. Ada. Bukan kita mengatakan ada, tidak ada. Itu bukan masalah tidak ada dalam buku, tapi tidak ada sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kita. Bukan kita enggak tahu ada. Kalau semua dalam buku kita masukkan dalil, ya nanti dongeng pun kitab 1001 malam jadi dalil. Jelas? Udah jelas, selesai gitu. Kaum muslimin. Akhirnya lalu digabungkan dengan perintah-perintah umum. Nah, itu yang dimaksudkan. Misalnya mengunjungi orang-orang yang mendapatkan musibah, apa hukumnya? Sunnah. Sahih? Menggembirakan mereka, apa hukumnya? Sunnah. Baca Quran di rumah sendiri, di rumah orang, hukumnya sunnah. Baca sendiri beramai-ramai,
Baca sama-sama atau baca sendiri-sendiri, hukumnya sunnah. Ada larangan? Enggak. Jelas? Ini udah mulai masuk syubhat. Mendoakan orang yang meninggal, ada batasannya? Taib. Kenapa tuan-tuan melarang orang kenduri? Sebab di kenduri itu menghibur tuan rumah, sah? Baca Quran, sah? Kemudian salawatan, sah? Tahlilan, bertahlil boleh nggak? Boleh. Makan boleh nggak di rumah orang? Boleh. Makan sendiri nak makan rame-rame boleh apa enggak? Boleh. Nah, gimana? Kenapa antum bilang bid'ah? Enggak ada yang tidak sunnah dibuat di situ. Hah? Sunnah semuanya. Begitulah cara ahlut tasahul dalam beristidlal. Taib, sekarang yang mengatakan ngaji baca Quran sunnah itu siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan makan di rumah orang itu boleh siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan baca tahlil fadilatnya tinggi siapa? Nabi SAW. Taib. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak Nabi sebanyak itu orang meninggal 3 hari menuju hari 40 hari 100 hari? Pernah enggak? Taib. Berarti Nabi enggak paham. Berarti Nabi enggak paham. Jadi kaum muslimin SK-nya ada, SOP-nya enggak tepat. Ibaratnya kalau nak buat bangunan atau buat acara, SK sudah keluar, cuman tak ikut SOP, tak ikut nomenklatur pengeluarannya, akhirnya cair anggaran, enggak. Nih bapak-bapak ini enggak paham nih sih, apa maksudnya? Saya buatlah contoh. Jadi kadang-kadang terpaksa juga buka kartu kadang. Ketika kita tampil atau melakukan suatu pekerjaan besar, bagus kerja kita misalnya, tapi karena tidak ada SK, ada enggak honornya? Hah? Ada honornya enggak? Enggak ada. Kadang kena marah pula. Kenapa aku kerjakan? Siapa yang suruh? Saya? Kena kerja. Kemudian ada SK, tapi tidak ikut SOP. Contoh, ini panjang jadi ini. Nah, contoh, SK-nya dikerjakan di bulan Maret, lalu kita kerjakan di bulan Desember, sesuai SOP? Tidak sesuai. Sebab anggarannya anggaran semester 1, bukan anggaran semester 2. Triwulan 1 misalnya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi yang suruh kita baca Quran, Nabi yang suruh kita baca tahlil, Nabi yang suruh kita baca salawat. Sebanyak itu orang meninggal, ada enggak dia mengumpulkan orang di hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 dan seterusnya? Kan tidak. Jelas? Oh, ada Umar. Nah, kita tengok. Umar riwayatnya tidak bersanad. Sah enggak dari Umar? Ya enggak sah. Imam Suyuti wafat tahun 900. Jangan pandang kata Pak, no kata tak nampak dulu. 900? Hah? 912. Nah, kemudian Umar wafat tahun berapa? 2 tambah 6, 8, berarti tahun 19 Hijriah. Itu lewat suanya tidak ketemu. Makanya tidak bersanad. Nah, akhirnya dikhususkan umum-umum dalil tadi dengan dalil-dalil khusus yang tidak sahih. Sudah paham? Sudah? Ini membabi tasahul. Ini bermudah-mudah dalam beragama, bukan ahli tahqiq. Nah. Baik. Setelah itu, nah, au tafsiran nususil Qur'aniyah
bil athari salafiyah duna tahqiqi asanidiha, atau menafsirkan nas syar'i atau nas Al-Quran dengan asar dari sahabat tanpa mentahqiq kebenaran sanadnya dan membedakan mana yang sahih mana yang dhaif dan seumpama itu dari hilah-hilah yang tidak dibenarkan. Itu cara berkilah yang diharamkan. Perlu contoh juga. Nah, orang banyak menolak dalil-dalil yang sharih dan sahih dalam Quran dan hadis dengan satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa hafal? Ada stikernya kadang di mobil tuh. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ini bisa mengalahkan 2000 dalil, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengalahkan 2000 dalil. Jadi semua ayat atau hadis yang mengatakan Allah di atas ditafsirkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Tidak mungkin Allah di atas, karena kalau di atas mesti bertempat. Lalu dalilnya apa? Allah tidak bertempat. Ali mengatakan Allah ada tanpa tempat. Jelas? Jadi tidak diperiksa sanadnya sahih atau tidak. Lalu dicari-cari, ya, puas mencari, tak ketemu dalam kitab-kitab riwayat manapun. Ada boswa tuan-tuan? Kalau ada boswa kasih tahu lah. Mana tahu, tanpa sengaja tu buka pula kita Sahih Bukhari kan. Ada Sahih Bukhari. Tidak ada ditemukan. Kecuali dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi, imamnya Ahlil Kalam. Imam Ahlil Kalam Al-Asy'ariyah. Dia menyebutkan kitabnya itu qala Ali bin Abi Thalib. Berkata Ali bin Abi Thalib. Baik, kapan wafatnya Abdul Qahir Al-Baghdadi ini? 430 sekian. Ya, 430-an. Saya lupa 432 atau selebihnya. Ali kapan wafatnya? Tak tahu juga. Tahun 40 Hijriah. Taib 320 sekian dikurang 40. Berapa tahun? 300 lah. Eko ugi betul negale dia. 380 sekian. Taib. Antara wafat keduanya 300 tahun lebih. Mungkin sahih riwayatnya. Nah, ini contoh. Padahal ayat-ayat, hadis-hadis mutawatir tentang Allah di atas, kalah oleh dalil itu. Makanya ahlul hadis tidak mungkin menerima yang seperti ini. Ya, kalau ada ahlul hadis yang menerima, berarti kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mereknya ahli hadis, tapi isinya 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 ahli hadis. Nah, sama dengan semangka kulitnya hijau. Semangka nak tentu. Tembikai. Ya Allah ya Rabbi, apa bahasa kampung ni, Pak? Semangka, bahasa kampung. Orang kampung tak? Kamalikai. Anak milenial mana paham bos? Itu apa lahir? 2006 boleh?
Kemalikai. Taib. Semangka. Kulitnya apa? Hijau, isinya? Ada yang tidak paham. Ada juga semangka isinya kuning. Paham tak? Tidak usah paham, tidak usah paham. Lebih bagus tidak paham ya sih. Baik. Jadi mereknya ahli hadis, tapi metodologinya, manhajnya bukan manhaj ahli hadis, seperti kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Jadi dia pengikut khalaf tetapi bermerek salaf. Kadang-kadang tidak tanggung-tanggung dulu. Kita lebih salaf daripada, kita lebih salafi dari orang-orang salafi itu. Kan dia bilang itu, lebih salafi orang salafi itu. Nah, kalau memang kita ahli hadis, ini metode ahli hadis. Persikan sahihnya dulu, baru dijadikan dalil. Persikan sahih dulu dalil. Taib. Wa ahlul hadis yatabarra'una min hadza jami'ihi. Ahli hadis berlepas diri dari metode ini semuanya. Baik mengkhususkan dalil umum yang sahih dengan yang dhaif, atau memaknai Al-Quranul Karim dengan asar-asar dari sahabat yang tidak sahih, atau mentakwilkan dengan makna yang sangat jauh, atau memakai majaz-majaz yang juga tidak sesuai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, wala yarfa'una bihi ra'san. Mereka tidak mengangkat kepala dengan metode tersebut. Maknanya tidak menghormati metode itu. Ya, tidak dianggap sebagai metode yang selamat. Yarhamukallah. Wa yarawnahu syadidal hurmah. Dan mereka menganggap ini sangat-sangat dilarang. Azimal jurm. Dan ini sebagai tindakan kejahatan yang sangat dahsyat, sangat besar. Karena memutar-mutar makna Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran yang tidak diizinkan, ini adalah keberanian yang luar biasa, berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yarawna istifta'a man istuhira wa urifa bihi. Dan mereka melarang orang minta fatwa kepada orang-orang seperti ini, dan mengharapkan, dan orang yang dikenal dengan menakwilkan dengan takwil yang jauh, atau menggunakan makna-makna bahasa yang tidak mendukung, atau memakai dalil-dalil dhaif untuk mentaksis dalil-dalil umum. Kalau sudah biasa dikenal seperti itu, ini tidak boleh minta fatwa. Apa sebab? Karena semuanya ringan baginya. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah. Jelas? Nah, waqad nuqila anil Imam Al-Auza'i rahimahullah annahu qala, dinukil dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, dia berkata, yarhamukallah, man akhadha biqaulil makkiyyin fil mut'ah. Siapa yang mengikuti pendapat ahli Makkah dalam urusan nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah di awal-awal di kalangan ahli Makkah dianggap halal, padahal sudah dinasakh, tapi ada sebagian yang masih bertahan dengan ilmu lama itu. Taib. Wal kufiyina fin nabiz, dan pendapat ahli Kufah tentang nabiz. Tahu nabiz? Yaitu kurma atau anggur yang difermentasi. Nah, wal madaniyina fil ghina, atau sebagian orang Madinah yang menghalalkan nyanyian. Maksud di sini nyanyian yang antum maksud itu pakai musik. Wasyamina fi ismatil khulafa, atau pendapat orang-orang Syam tentang maksumnya para khalifah. Maksumnya para khalifah. Karena mereka adalah Alawiyin. Nisbat pada Ali, maknanya seluruh imam mereka, pemimpin agama, bagi mereka maksum dari kesalahan. Bahkan di antara keyakinan mereka, seperti yang di Syria sekarang,
apa yang diikuti oleh Bashar al-Assad sekarang itu adalah akidah durus, yaitu Alawiyin yang berkeyakinan Ali itu di pendahulu mereka, ya, termasuk sekarang sebagiannya mengakui Ali itu sebagai titisan Tuhan, sebagaimana Nasrani mengakui Isa sebagai mengalir di dalam darahnya lahud, yaitu unsur ketuhanan. Mereka juga mengakui di Ali mengalir unsur lahud, ketuhanan. Jelas? Kalau saya jelaskan lama nih saya. Sebab nanti para pendahulu mereka dulu sampai disuruh taubat sama Ali tidak mau, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Tambah yakin mereka Ali sebagai Tuhan. Saya bayangkan, karena ada hadisnya. Mereka hafal hadis. Jadi kalau subhanallah dapat hadis la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak mengazab dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Sebenarnya dilarang. Tapi Ali waktu itu berjihad karena mereka tidak mau, akhirnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai hukum. Akhirnya semakin yakin mereka Ali sebagai Allah musta'an. Suatu keyakinan, auzubillah. Nah, mereka menganggap al-khulafa sebagai orang maksum. Nah, siapa yang mengambil pendapat ahli Makkah tentang halalnya nikah mut'ah? Yaitu di awal-awal dulu ya. Ada sebagian ahli Makkah yang memfatwakan masih boleh mut'ah sebelum sampai kepada mereka dalil. Wal madaniyin fil ghina, ada sebagian ahli Madinah yang menghalalkan nyanyian, bahkan dinisbatkan pada Imam Malik oleh sebagian penulis kontemporer. Ada yang menisbatkan kepada Imam Malik, padahal muridnya ya Imam Malik kemudian tercatat dalam kitab Al-Mudawwana yang termasuk rujukan paling muktamad yang menukil pendapat Imam Malik. Di situ disebutkan dan juga dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dikatakan juga Al-Nutuyuri As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, bahwasanya Imam Malik rahimahullah mengatakan la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Yang melakukan itu di tempat kami di Madinah hanya orang-orang fasik. Tapi begitulah diriwayatkan dari Imam Malik. Setelah diperiksa ternyata riwayatnya juga mungkar. Disinilah pentingnya metode al-ahl hadis, yaitu mentahqiq kesahihan hadis dulu. Karena ada istilah dalam bahasa Arab, athbitil arsya summankus. Tetapkan dulu medianya baru melukis. Media belum ada, apa yang mau dilukis? Jelas? Dalil belum sahih tapi sudah dibangun hukum di atasnya. Tentu runtuh dia. Nah, ketika diruntuhkan orang marah. Sebagaimana orang bikin kios di tepi jalan, ya kan? Karena terjadi pembiaran, pas ada penertiban, terjadi gejolak. Sah? Padahal menempati tempat yang ilegal dan juga tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena di trotoar. Trotoar itu ada tempat berjalan, bukan untuk pengganggu jalan. Yang kedua, ketika dibangun di atas trotoar, terpaksa orang membeli dari jalan, dan ini membahayakan nyawa bagi para pembeli. Oleh sebab itu, legal, ilegal, dan tidak halal. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wasyamin fi ismatil khulafa faqad jama'a syarra kullah. Orang yang seperti ini kata Imam Al-Auza'i. Saya lupa tadi Imam Al-Auza'i itu siapa? Kecil-kecil Pak Za'i je kan mana? Kadang tak bernilai bagi kita. Imam Al-Auza'i di masanya ada 4 imam yang jadi pusat fatwa umat Islam di seluruh dunia. Salah satu Imam Al-Auza'i di Syam, Imam Malik di Hijaz, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Gimana menurut tuan-tuan kalau dia mengatakan berharga nilai atau tidak? Bernilai. Ya, siapa yang mengambil pendapat ahli Makkah tentang masalah nikah mut'ah, kemudian mengambil pendapat ahli Kufah dalam masalah nabiz, kemudian pendapat ahli Madinah tentang ghina, kemudian wasyamiyin fi ismatil khulafa, tentang maksumnya para khulafa, faqad jama'a syarra kullah. Orang ini telah mengumpulkan seluruh keburukan. Karena semua pendapat itu pendapat yang lemah, marjuh. Nah, wa nuqila Ismail al-Qadhi,
dan dinukil dari Ismail Al-Qadhi. Siapa Ismail Al-Qadhi? Hah? Bilang nggak tahu. Yaitu Ismail ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita Muslim ni Abu Talha, masih ingat? Tak usah sekarang, lambat nanti selesainya. Nah, ini dia kata usra mubarakah. Dari sinilah lahir Ismail ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Al-Qadhi tadi. Penulis kitab As-Salati 'ala Nabi. Annahu dakhala marratan 'ala al-Mu'tadid billah. Dia suatu hari masuk ke tempat atau istana Al-Mu'tadid billah, seorang khalifah Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah. Pada fa'ilih kitaban, lalu dia serahkan kepadanya sebuah kitab. Panadhara fihi, lalu dia perhatikan. Fa iza qad jumi'a lahu fihi ruhasu min zalalil ulama. Ternyata kitab itu isinya semuanya mengumpulkan segala kesalahan ulama, dipilih ijtihad yang salah, dijadikan itu sebagai pegangan. Paham? Ya, seperti tadi. Cari hukum mut'ah. Siapa yang menghalalkan? Kan suka kita kalau boleh nikah mut'ah. Ada yang tidak suka? Apalagi di Indonesia, gara-gara PP nomor 10. Tidak paham juga. Oh, paham. Gara-gara PP nomor 10, kalau sempat hukum mut'ah halal, doi. Hah? Laris. Ya, tidak dapat izin dari isi pertama, tidak apalah, tidak masalah. Pergi aja merantau pergi aja ke suatu daerah dulu. Sah? Sebulan, nikah di situ sebulan. Bagaimana kira-kira? Bertebaran anak zina di negeri ini, nauzubillah. Ya tak? Nah. Lalu masalah lagu. Ada pilih pendapat ahli Madinah tadi, di satu zaman dulu, satu zaman tertentu. Nah. Lalu diambil pendapat itu, akhirnya berlagu semua ustaz, menyanyi semua ustaz. Nada dakwah dan irama. Nah. Allah musta'an. Kemudian masalah apa tadi? Masalah khalifah itu maksum, sehingga didudukkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlomba-lomba jadi khalifah supaya maksum. Nauzubillah. Habis itu ambil pula pendapat ahli Kufah tentang masalah nabiz, yaitu fermentasi anggur. Akhirnya mabuk kita semua. Mabuk kita semua. Apa sebab? Halal menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Halal menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau bernyanyi halal menurut Imam Ibrahim Al-Harbi dari Madinah. Kalau ini masalah apa? Halal menurut fulan dan sebagainya. Maka jadi Al-Mu'tadid serahkan kepada Ismail bin Ishaq Al-Qadhi sebuah kitab. Ternyata isinya semuanya rukhas, keringanan-keringanan yang merupakan kesalahan para ulama. Kesalahan para ulama. Faqala, lalu dia katakan, musannifu haza zindiq. Ini penulis kitab ini zindiq. Tahu zindiq? Tidak tahu juga. Zindiq adalah istilah yang dilekatkan kepada orang yang dulu ketika negerinya dikuasai kaum muslimin, maka dia masuk Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Ada contoh di Indonesia? Lain. Siapa contohnya? Toacu Snok Ugronye. Masih ingat? Ketika Aceh bertahan 35 tahun tak bisa ditembus oleh Belanda, akhirnya Snok Ugronye masuk Islam. Berganti nama Acu Gafar, Abdul Ghaffar. Jadi sabar mereka, tuan-tuan. 8 tahun dia di Mekah untuk memperjuangkan Belanda masuk ke Aceh. Nah, 8 tahun sih kerjanya. Dia menjadi tamu istimewa pula di sana. Maklumlah seorang profesor doktor kemudian masuk
Islam tentu diangkat-angkat, dielu-elukan oleh orang sana. Baik, sehingga dia bebas masuk ke sana kemari dan bisa berinteraksi langsung dengan kiai-kiai dari Indonesia, khususnya yang dari Aceh di Mekah. Setelah dia paham tabiat orang itu, pulang dia ke Indonesia, masuk pula ke Aceh, mempengaruhi para ulama Aceh waktu itu, sehingga terpecahlah barisan antara pro jihad dengan pro Belanda. Akhirnya perang mereka dulu. Ya, kalau sudah berbeda pendapat tentu lemah pertahanannya. Akhirnya berkat Tok Acusno kegeronnya. Nah, ini namanya zindiq. Nah, Imam Ismail Qadhi menghukum atau mengatakan siapa yang melakukan, ambil pendapat paling mudah di sini, ambil pendapat yang paling mudah di sini, walaupun dalilnya dalil-dalil lemah atau pendapat yang keliru, nah yang melakukan ini zindiq ini. Sebab dia ingin merusak umat Islam dari dalam. Jelas? Faqala al-Mu'tadid, alam tasih hadhil ahadis? Kan ada hadisnya nih Buya. Ini kan khalifah kan tentu dia pandai baca kan? Kan ada hadis ini, qala Rasulullah, qala dan sebagainya, sah? Jadi tidak sahih hadis kah? Faqala Ismail Qadhi, bala, tidak ada hadis yang sahih. Walakin man abahal muskir lam yubihil mut'ah. Cuman masalahnya yang membolehkan nabis fermentasi anggur, dia tidak bolehkan mut'ah. Paham tak? Kok disatukan mereka? Sufyan Ats-Tsauri yang membolehkan nabis, tidak membolehkan nikah mut'ah, tapi kok disatukan dalam satu buku seolah-olah dia membolehkan. Wa man abahal mut'ah lam yubihil ghina. Yang menghalalkan nikah mut'ah tidak pula menghalalkannya nyanyian. Wa ma min alimin illa walau zallah. Tak satu pun ulama kecuali tergelincir, kecuali ada pendapatnya yang keliru. Itulah sebabnya jangan ambil imam selain Nabi. Kau tanya orang siapa imamnya? Ya, orang-orang tu ada imamnya. Kalau kita ada imam kita, si fulan, sah? Kita bukan tidak ada imam, imam kita ramai. Tapi imam yang mesti diikuti secara mutlak adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya siapa imam kalian? Siapa imam? Ragu nampak? Hah? Siapa imam kita? Apa aliran kita? Hah? Apa alirannya? Aswaja. Aswaja ya, ahli sunnah wal jamaah. Nah, sunnah wal jamaah. Nah, taib. Berarti antum bisa langsung ambil dari Nabi? Hah? Tidak bisa. Terus siapa yang melarang? Ada larangan. Siapa yang belum jadi mujtahid tak boleh baca hadis? Ada? Wih. Hah? Ini syubhat yang auzubillah ini. Iya, enggak boleh kita langsung mengambil hadis karena kita enggak ahli ijtihad. Sebab ahli ijtihad lah yang bisa mengambil langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah syubhat. Sebab yang benar ketika turun Al-Qur'an lalu dibacakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bacakan, sortir dulu jemaah tuh. Hah? Mujtahid enggak? Nah, keluar dulu, enggak boleh dengar Quran. Ada gitu? Hah? Ada enggak? Taib. Nabi sampaikan ke seluruh jemaah. Nah, apakah seluruh jemaah itu ulama? Enggak. Terus di mana tuh larang? Antum kena subuhat ini. Makanya hati-hati jangan dengan ceramah yang ada subuhannya. Saya Al-Quran dibacakan ke ulama, ke orang awam. Kalau ketika tidak paham baru dia tanya. Nah sekarang pertanyaannya, orang-orang awam di zaman sahabat
Bertanyanya ke siapa? Ke Nabi. Sah? Ada nggak Nabi bilang, oi, kamu belum mujtahid, tidak boleh dari saya langsung. Pergi ke Abu Bakar, pergi ke Umar. Ada gitu? Nggak ada. Tapi kenapa antum larang sekarang orang baca hadis dan dia bisa paham? Bahaya itu kan. Mana bahaya? Ada bahaya. Ada antum yang bahaya. Sebuah antum ini yang bahaya menjauhkan orang dari Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran itu diturunkan Allah untuk ditadabburi. Masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kau tidak paham, tersakit, minta tolong dorong sama ulama. Betul itu. Kan dilarang 100% tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis langsung. Rusak, kacau umat. Antum yang kacau, bukan umat yang kacau. Umat alhamdulillah ketika membaca hadis, Syekh, dengan hadis ini. Ya, paham tidak antum? Hadis apa? Hadis bid'ah. Apa hadis yang antum minta? Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Paham? Makan tangan kanan. Langsung paham enggak? Bisa diterapkan? Makan kita sekarang? Iya, diterap. Siapa bila makan seseorang, makanlah pakai tangan kanan. Dah selesai. Maka besok dia makan pakai tangan kanan. Wal yashrab biyaminihi. Hendaklah minum pakai tangan kiri. Kanan. Besok dia minumnya pakai tangan kanan. Baik. Selepas itu wal ya'khuz biyaminihi, hendaklah mengambil dengan tangan kanan. Ngambil lagi tangan kanan. Wal yu'ti biyaminihi, hendak memberi dengan kanan. Paham enggak? Terus perlu juga tanya ulama lagi? Enggak. Baru nanya ulama ketika nampak ulama makan tangan kiri. Dia bertanya, Buya, hadis katanya makan tangan kanan, tapi Buya tahu selalu makan tangan kiri. Nah ini terus terang, mohon maaf, kalau saya tidak salah ya, saya pernah menghadiri sebuah seminar, tampil profesor bidang agama semua di depan. Kalau tidak salah entah 5 atau 7 Ustaz, udah lama sekali. Dari yang agak 7 ya. Nah, dari yang 7 itu istiqamah minum kiri 5. Istiqamah minum pakai tangan kiri 5. Dan istiqamah minum kanan 1. Kanan kadang kiri kadang kanan 1. Berarti mayoritas. Nah, bila terjadi ikhtilaf, alaikum bisawadil a'zam. Bila terjadi ikhtilaf, ikut yang paling banyak, gitu. Kaum muslimin muslimat. Ini orang-orang agama semua ini. Akibat tadi. Kalau antum sempat tegur yang seperti ini, Profesor Dr. Fikih ini kan, antum tegur, antum nggak tahu itu hukumnya cuma makruh. Itu masalahnya. Habis itu nanti keluar pria punya selera. Paham? Ya, pria punya selera aja makruh, apalagi minum tangan kiri. Akhirnya kalau antum ikut ulama yang seperti itu, paham enggak hadis jadinya? Enggak jadi paham. Jelas? Nabi katakan, "Innallaha au yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yaqat thuluthul lailil akhir." Turun Rabb kita ke langit pertama setika tinggal sepertiga malam terakhir. Paham enggak? Paham enggak mana turun? Paham kan? Tapi kalau antum tanya ke ulama ahli ta'wil, enggak mungkin tuh turun. Kenapa enggak mungkin, Buya? Nabi bilang turun. Antum bilang enggak mungkin. Ini ulama menyesatkan atau beri hidayah nih? Menyesatkan. Nabi bilang turun, banyak hadisnya. Ada hadis Abu Hurairah, Abdurrahman bin Ummu Salamah, hadis Anas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa dan sebagainya. Semua mereka dari Nabi turun. Antum bilang tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh turun? Harus tanya ulama dulu. Ulama yang mana? Memang Anas bin Malik tidak ulama? Abu Hurairah tidak ulama? Sah? Mereka turun semuanya.
Kemudian murid-murid mereka semuanya ulama. Juga meriwayatkan turun juga. Sampai ke Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan turun juga. Bahkan babnya bab nuzulir Rabb. Bab tentang turunnya Allah. Imam Bukhari tidak ulama. Tapi sampai kepada kita melalui ulama. Joleh sih? Joleh? Nah, kalau joleh udah paham. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi setiap alim itu ada zallahnya. Maka tidak boleh taklid buta kepada ulama. Makanya imam kita ramai. Tapi imam yang hakiki adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Antum nak lalui mazhab Syafi'i, silakan. Berarti ikut dengan saya. Marah nampaknya. Tidak boleh bermazhab antum. Ana bilang, ana syafi'iyun mahayitu. Wa in amut fawasiyati linnas yatasyaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i selama hidup. Kalau mati saya wasiatkan kepada orang yang tinggal ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Wallahi Syafi'i rahimahullah ta'ala mewasiatkan tidak boleh taklid buta kepadanya. Kalau dia keliru atau dalilnya sahih, tidak sahih, tinggalkan pendapatnya. Itu dia bilang. Dia juga sabit daripadanya. Dilakukan oleh murid-muridnya. Bila ada hadis sahih berbeda dengan pendapatku, saya rujuk seperti rujuknya saya di masa hidup. Itu Imam Syafi'i. Makanya bangga saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Ini bilang tak boleh bermazhab nampaknya. Boleh bermazhab, tapi yang tak boleh fanatik mazhab. Apalagi fanatik dalam masalah akidah. Dan jelas tak berdalil, ditegakkan juga benang basah tu. Tahu benang basah? Benang kering aja payah tegak, apalagi benang basah. Tadi saya uruskan antara wafat ahli dengan Abdul Qahir al-Baghdadi itu 380 tahun lebih. Di mana bisa berjumpa? Bisa mengalahkan dalil-dalil semuanya. Oleh sebab itu, maka itu termasuk zallah ulama yang harus kita hindari. Taib, wa man akhadha bi kulli zalalil ulama dhahaba dinuh. Siapa yang mengambil seluruh tempat tergelincirnya ulama, maka hilang agamanya. Apa sebab? Sebab yang dhaif semua yang dipegang. Sah? Orang yang pegang dhaif semua, kapan dia kuat agamanya? Kapan istiqamah agamanya? Semua yang salah diambilnya. Nah, fa amara bil kitabi fa uhriq. Akhirnya khalifah memerintahkan supaya kitab itu dibakar. Karena kitab menyesatkan. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengumpulkan pendapat-pendapat lemah yang merupakan zallatul ulama. Zallatul ulama, dan itu ulama-ulama besar dunia. Artinya disebut sebagai ulama besar dunia mengambil yang seperti ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh sebab itu, beruntunglah kita yang diberikan Allah keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak dan berani mengikutinya, dan yang batil itu batil dan berani meninggalkannya. Alhamdulillah, semoga Allah SWT juga berikan taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk diperlihatkan yang hak itu hak dan dikuatkan mengikutinya, dan yang batil itu batil dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Tapi ingat, memang ada masalah-masalah yang memang ikhtilaf di antara ulama. Ikhtilaf yang dalilnya kadang-kadang juga sangat-sangat kuat. Kita juga tidak boleh langsung serta-merta menyalahkan ulama tersebut. Dia tidak serta-merta apalagi merendahkan. Tapi kalau seandainya memilih di antara pendapat mereka, itu hak kita. Ustaz, saya milih kunut subuh terus karena Imam Syafi'i berkunut subuh terus, tidak apa-apa. Ya, tapi antum jangan paksa saya. Sebab saya sudah tahu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i hadisnya mungkar. Tuan nak maksa saya? Hah? Jangan paksa saya. Terus Ustaz kan Imam Ustaz kunut. Ustaz gimana sikapnya? Hah? Nanti kalau sudah ketemu saya jelaskan. Tapi kalau hanya berandai-andai tidak usah. Di sini imamnya kunut, tidak, jangan ditanyakan. Lagipun saya tidak sholat juga di sini. Tapi kalau saya nanti sholat di belakang imam yang berkunut, antum tengok aja nanti.
ikuti saya kemana pergi. Kalau nak tahu pendapat saya. Nah, jelas? Atau ketika antum berhadapan dengan masalah seperti itu, silakan tanya, tidak ada masalah. Nanti saya berikan jawabannya. Jawabannya juga tidak pasti. Artinya ada ulama mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini. Ada yang mengatakan ikuti. Dalilnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ada yang mengatakan tidak perlu kita ikuti karena itu tambahan yang tidak berdalil atau dalilnya tidak sahih, tidak perlu diikuti. Jelas? Jadi sama dengan imam garuk kepala, kita garuk juga kepala? Tidak. Nah, tapi sebagian melihat dari sisi supaya mimbab hukum asalnya kunut itu dibolehkan. Sah? Hukum asalnya dibolehkan. Sekarang antum ikut dengan imam yang berkunut, maka ikuti. Supaya tidak beda dengan yang lain. Apalagi lepas itu disuruh pula ceramah di situ. Iya kan? Awak di pertama belakang imam, habis orang menampung semua, kita begini. Tentu lepas sholat pada pulang semua, esan Wahabi rupanya katanya. Akan bahaya. Akan harus ada pertimbangan dan itu dibolehkan dalam syariat. Apalagi tidak bid'ah 100%. Ya bagi yang mengatakan bid'ah, tetap mereka mengakui hukum asalnya sunnah. Kan 5 hukumnya. Ada yang mengatakan bila imam berkunut kita ikuti, kalau tidak. Ada yang mengatakan mubah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan bid'ah. Antum pilih yang mana? Pilih yang bid'ah, jangan diikuti. Nah, cuman kalau antum jadi penceramah nanti siap-siap untuk tidak jadi. Ustaz, kayaknya tidak jadi, terus tidak ada orang katanya. Kenapa? Nggak nampak tadi awak tidak kunut. Pasti beda kaji ini. Iya kan? Padahal ada diumumkan semalam tuh. Yang akan mengisi adalah Ustaz Doktor. Saya CMA disebutkan ini itu. Semangatlah jemaah tuh kan. Ya. Habis itu pas imam kunut, mereka kunut semua, awak tidak kunut sendiri. Salah undang rupanya. Akhirnya tinggal pengurus saja lagi. Pengurus karena segan kan. Akhirnya kadang tidak ada orang, tinggal 5 orang. Akhirnya pengurus bilang, Ustaz, lain kali aja loh Ustaz. Kalau sudah lain kali tak jadi itu tuan-tuan. Sama dengan kami rapatkan dulu katanya. Kalau sudah, pokoknya kalau bahasanya kami rapatkan dulu, buat aja lah jadwal lain, tak akan jadi itu. Tak kan? Jadi. Karena kalau mereka mau tak pakai rapat-rapat itu biasanya. Tapi kalau sudah dirapatkan dulu pasti masuk angin. Pasti masuk angin. Allah musta'an. Kadang-kadang orang kan tak bisa nerima sebagian. Padahal berkoar-koar supaya masalah khilafiyah saling memahami. Sebenarnya kan saya punya pilihan sebenarnya antara ikut atau tidak, kan masalah khilafiyah juga. Tapi tak semua orang siap. Yang bilang masalah khilafiyah harus saling mengerti, dia sendiri tak mau mengerti orang. Sahih? Sama, panjang lagi ceritanya. Saya tutup dengan ini. Ada seorang orang besar memimpin universitas besar di dunia, di salah satu negara. Dia diwawancari di televisi tentang masalah perbedaan pendapat. Dia bilang kita di sini, di lembaga ini dan di negara ini mengandung ta'addudu al-ara', ta'addudiyatul ara'. Artinya pluralitas berpendapat. Semuanya bebas untuk berpendapat karena ruangnya terbuka. 13 detik saja, hanya 13 detik, bukan menit, dari ucapan itu langsung dia batalkan lagi. Lalu kalau begitu kata presenternya, apa istilahnya, hostnya ya, kata hostnya, kalau itu Buya Godang berarti orang-orang Wahabi boleh ya? Wahabi tidak bisa. Karena di situ memang hostnya juga anti Wahabi, dia juga anti Wahabi. Terus di mana bedanya Wahabi itu dengan yang lain? Sebagaimana yang lain boleh berbeda pendapat, kenapa Wahabi tidak boleh? Tentu mereka tahu bahwa kalau Wahabi masuk, iya, yang lain ketahuan salahnya. Itu masalahnya. Karena Wahabi pakai
pakai dalil. Yang lain pakai pendapat. Tentu kalau pendapat diadu dengan dalil, mana yang kuat? Yang kuat dalil. Makanya mereka bilang dari zaman dulu lagi sampai hari ini. Semalam kaji kita dengan Husain Al-Karabisi, ketika ditanya tentang Imam Syafi'i, dia bilang gimana lagi? Dia mengakrabkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dengan para jemaah. Pak ya ceramah aja dirinya. Itu kata Husain Al-Karabisi, hidup di abad ketiga dulu. Sekarang ada juga ustadz yang bilang itu kan. Sekarang Pak ya ceramah katanya. Kalau dulu ceramah, masyarakat angguk-angguk aja. Apa kita bilang dianggukkannya. Sekarang enggak. Tanya ada dalil bu ya, ya kan? Kalau kita bilang ada dalil, ada hadisnya, dibacakan hadis, sahih itu enggak? Kita bilang hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, masih juga dikasar juga kita. Pemahamannya benar apa tidak? Siapa ulama salaf yang mengatakan pemahaman itu? Akhirnya payah berceramah. Jadi yang mengandalkan pendapat dari zaman dulu sampai hari ini keteter kalau menghadapi orang yang berdalil. Keteter tidak bisa dia menghadapi. Makanya di cutnya. Kalau Wahabi tidak bisa masuk. Apa sebab? Berbahaya. Sebab mereka pakai Quran Sunnah. Itu masalahnya. Kalau mereka tidak mau. Kalau yang lain-lain itu gampang. Karena semuanya pendapat bisa kita ukur. Bisa kita atur. Syekh, nggak usah keras-keras, siap. Menurut antum apa pendapatnya? Halal, boleh nggak dikurangi jadi makruh? Misalnya haram kan? Kita makruhkan aja lah, siapnya. Nah, itu. Tapi kalau kita enggak, yang halal ya halal, yang haram hak, batil. Nah, cuman kelebihan kekurangan kita sebagian ya, main tembak date kudo itu masalahnya. Ingin seperti membalikkan telapak tangan, itu kekeliruan lagi dalam dakwah. Ya, bos saya kok ngaji lah ingin lo contoh Umar bin Khattab, nggak mungkin. Nah, itu yang keliruan kadang-kadang. Ya Allah musta'an. Jadi sampai-sampai orang tua pun kadang tidak disapanya gara-gara ngaji, ya kan bahaya. Nah, walaupun tidak banyak oknum yang ada, cuman salah menerima, akhirnya jadi umpan yang tidak baik bagi orang yang membenci dakwah. Allah musta'an. Baik, sekiranya tidak ada pertanyaan. Pasti nggak ada. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.